Bab 676, Solusi Sempurna Bagian 2. Sementara itu, di ruang konferensi kecil Departemen Pengobatan Nasional Pengobatan Tradisional Tiongkok, Sekretaris Chen Ming'an memimpin beberapa pemimpin divisi dan divisi untuk menanyai Kimin dan dua lainnya. Mereka bertiga tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat menceritakan semuanya padanya. Ketika Chen Ming'an mendengar bahwa Kimin telah secara langsung melanggar batas dengan kepala Zheng, dan bahwa bos perusahaan farmasi Taoyuan yang dia sakiti memiliki latar belakang yang sangat kuat, dia hampir tidak dapat menahan diri dan melemparkan cangkir teh ke arahnya. Setelah dengan jijik melambaikan tangannya agar mereka bertiga pergi, Chen Ming'an merokok lagi dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia tiba-tiba berkata, "Xiaolin, dapur pribadi kediaman kerajaan tidak jauh dari sini. Saya kira CEO Xia belum pergi. Segera bawa dua pemberitahuan dan temui dia dan Ketua Hikun secara pribadi. Sekaligus meminta maaf padanya di agensi. Ngomong-ngomong, jangan lupa beritahu dia tentang keputusan berurusan dengan Kimin dan yang lainnya. Itu akan menjadi penjelasan yang bagus." "Baiklah." Lin Huahai dengan cepat berdiri dan berkata. Kemudian, dia mengambil dua pemberitahuan dan segera meninggalkan ruang konferensi kecil. Sementara itu, Chen Ming'an telah membawa serta beberapa pemimpin dan beberapa sekretaris untuk segera membuat laporan sederhana. Dia masih harus membawa Lin Huahai ke rumah Zheng Kewen untuk membuat laporan nanti. Dapur pribadi keluarga kerajaan. Lin Huahai dengan cepat menemukan kamar pribadi tempat Xia Ruofei dan yang lainnya berada. Namun, bagaimana kotak VIP semacam ini bisa diakses secara bebas oleh sembarang orang? Terutama karena bos sedang menjamu para tamu di dalam, pelayan di pintu menghentikan Lin Huahai tanpa ragu-ragu. "Nona cantik, bisakah kamu membantuku menyampaikan pesan ini?" Lin Huahai berkata sambil tersenyum. "Saya dari Badan Pengawas Obat Nasional, dan saya di sini untuk mencari Presiden Xia dari perusahaan farmasi Taoyuan. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Pada awalnya, pelayan itu tidak tergerak, tapi dia tidak bisa menahan permintaan lembut hati Lin Huahai. Seorang gadis berhati lembut akhirnya mengangguk, membuka pintu kamar pribadi, dan membungkuk di depan saudara laki-laki keempat. Dia mendekat ke telinganya dan membisikkan apa yang terjadi. Wajah saudara keempat menunjukkan ekspresi aneh, lalu dia mengangguk dan berkata, "Aku tahu, suruh dia menunggu di pintu." "Baiklah," katanya. Pelayan itu dengan cepat berkata. Kakak keempat tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, "Ruofei, seseorang dari administrasi obat ada di sini. Mereka mungkin hampir menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu ingin bertemu mereka? Sangat cepat." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Wajah adik keempat sangat besar. Karena dia sudah ada di sini, ayo temui dia." Ketika saudara laki-laki keempat mendengar ini, dia cemberut dengan marah kepada pelayan yang menuangkan anggur untuk semua orang di kamar pribadi. Pelayan segera mengerti dan keluar dari kamar pribadi. Dia dengan cepat memimpin Lin Huahai yang gugup masuk. Hikun, Sui Jinshan, dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas melihat adegan ini. Tak perlu dikatakan lagi, Sui Jinshan dan yang lainnya telah berurusan dengan divisi kedokteran nasional selama beberapa hari terakhir. Belum lagi Lin Huahai yang merupakan kepala divisi, bahkan kepala bagian kecil, Kimin pun jarang terlihat. Orang pertama yang ingin dia undang makan malam adalah Lin Huahai, tapi dia terlalu realistis dan dengan bijaksana menolak undangan tersebut. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah ini merupakan berkah atau kutukan. Jika Lin Huahai menerima undangan tersebut, dia mungkin salah satu orang yang dipecat hari ini. Meski kali ini dia akan mendapat masalah, setidaknya situasinya belum mencapai titik terburuk. Hal pertama yang dilakukan Lin Huahai saat memasuki ruangan adalah menyapa saudara keempatnya. Kakak keempat mengangguk dan menunjuk ke arah Xia Ruofei yang berada di sampingnya. Ini adalah Presiden Xia dari Farmasi Surga. Lin Huahai dengan cepat mengambil dua langkah ke depan dan membungkuk pada Xia Ruofei. Dia berkata, "Halo, Presiden Xia, saya Lin Huahai, Direktur Divisi Pengobatan Nasional Pengobatan Tiongkok. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda. Gaya kerja kami terlalu birokratis, apalagi ketika muncul kambing hitam seperti Kimin. Sebagai kepala divisi, saya juga tidak bisa mengabaikan tanggung jawab saya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kepala Lin, kamu terlalu baik. Apa yang kamu inginkan dariku hari ini? Jangan bilang itu hanya untuk meminta maaf." Lin Huahai dengan cepat berkata,
Presiden Xia, selain permintaan maaf perwakilan tersebut, pemimpin divisi kami juga secara khusus menginstruksikan saya untuk memberitahu Anda bahwa Kimin, Luping, dan Kuo Xiang telah diskors. Langkah selanjutnya adalah memulai penyelidikan terhadap mereka. Oh. Xia Ruofei tidak berkomentar dan menjawab dengan acuh tak acuh. Inilah maksud dari pertanyaan itu, jadi Xia Ruofei tidak menganggapnya aneh. Lin Huahai melanjutkan. Selain itu, departemen kami telah mengatur peninjauan materi yang diserahkan oleh Paradise Pharmaceutical dalam semalam. Itu telah berlalu. Saya juga secara khusus membawa pemberitahuan proposal proyek ke sini. Lin Huahai membuka tasnya dan memberikan pemberitahuan dengan segel merah cerah kepada Xia Ruofei dengan kedua tangannya. Xia Ruofei memperhatikan pemberitahuan itu dan melihatnya sekilas, lalu menyerahkannya kepada Sui Jinshan. Sui Jinshan merasa seperti sedang bermimpi. Dia melihatnya beberapa kali dan bahkan mengucek matanya, takut dia melihat sesuatu. Dia telah berjuang selama berhari-hari tetapi masih tidak dapat menemukan jalan masuk. Dia merasa ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tetapi mereka sebenarnya telah mengadakan peninjauan dalam semalam dan lulus dalam waktu yang singkat. Xia Ruofei jauh lebih tenang dibandingkan Sui Jinshan. Dia tersenyum dan berkata, Direktur Lin, terima kasih atas kerja keras Anda. Kamu terlalu baik, ini tugas kami. Lin Huahai dengan cepat berkata, dan karena orang Qi, permohonan ini telah ditunda selama beberapa hari. Hal ini sendiri merupakan kelalaian yang serius terhadap tugas. Kami hanya memperbaiki kesalahan mereka. Saat ini, semua kesalahan harus ditimpakan pada Kimin, karena dia sudah tamat. Xia Ruofei mengangguk ringan. Lin Huahai mengalihkan pandangannya ke Hikun. Dia mengeluarkan dokumen lain dari tasnya dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Dia berkata, Kepala Biro, ini adalah pemberitahuan dari divisi kami ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Tenggara. Ini menugaskan Anda untuk melakukan tinjauan pertama terhadap proyek sup bergizi hati. Aku juga membawanya ke sini. Oh. Hikun juga sangat terkejut. Kali ini, sangat cepat. Lin Huahai tertawa canggung dan berkata dengan suara rendah, Direktur Hi, aku benar-benar minta maaf untuk hari ini. Aku benar-benar ada urusan dan tidak bisa pergi. Bagaimana kalau begini? Besok, adik kecil ini akan mentraktirmu minum. Hikun sangat gembira. Namun, sebagai rubah tua yang licik, dia tentu saja tidak akan menunjukkannya. Dia hanya memberikan jawaban yang ambigu. Lin Huahai mengirimkan dokumen dan melakukan semua tindakan yang diperlukan, jadi dia tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi begitu saja. Adik keempat, terima kasih. Xia Ruofei tersenyum sambil mengangkat gelasnya ke saudara keempat. Terima kasih kembali. Kakak keempat dengan cepat mengisi gelasnya dengan anggur dan mendentingkan gelasnya dengan gelas Xia Ruofei. Ruofei, kita semua bersaudara. Jangan menjadi orang luar. Baiklah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudara Xiao Xi, silakan mengunjungi 3 gunung saat Anda punya waktu luang. Saya punya peternakan di sana, jadi saya bisa memetik buah dan sayuran sendiri di musim panas. Oh. Dan baru-baru ini kami memelihara ikan tenggeran Tiongkok Chanjiang yang sangat lezat. Song Rui, yang selama ini diam, mau tidak mau berkata, kamu tidak mengatakannya. Ruofei memiliki banyak hal baik. Sayuran, anggur, ikan, daun teh. Yang dibeli di luar tidak bisa dibandingkan. Zheng Xiaoxi, kamu akan tahu kapan kamu memakannya. Kakak keempat tersenyum. Tuan Muda Song, saya hampir ngiler sekarang setelah Anda menyebutkannya. Tidak. Saya pasti akan punya waktu untuk segera pergi ke sana. Kakak keempat suka makan. Kalau tidak, dia tidak akan membuka restoran pribadi sebesar itu. Apa yang dikatakan Xia Ruofei dan Song Rui benar-benar menggoda dia. Selain itu, hal ini dapat semakin meningkatkan hubungan antara semua orang, yang merupakan hal yang suka dilihat oleh saudara keempat. Song Rui mengatupkan bibirnya dan berkata, tetapi kamu harus siap secara mental. Ruofei adalah yang paling pelit. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membiarkan Anda mencicipinya. Jika Anda ingin cukup peduli, sebaiknya Anda menyerah secepat mungkin. Kakak keempat tertegun sejenak. Aku bahkan tidak mampu membayarnya. Song Rui memandangnya dengan jijik dan berkata, apakah aku terlihat seperti seseorang yang tidak mampu membayar? Kakak keempat dengan cepat tersenyum meminta maaf dan menggelengkan kepalanya.
Song Rui tidak mau repot-repot menjelaskan kepadanya bahwa Ying Luo sebenarnya adalah seorang Nouveau-Riche, tetapi level mereka sama sekali tidak sama. Bahkan bisa dikatakan jaraknya 2 atau 3 tingkat. Tentu saja, Song Rui termasuk dalam kalangan atas orang-orang kaya dan berkuasa, dan dia adalah sosok terkenal di kalangan itu. Dan saudara keempat masih 108.000 mil jauhnya. Zheng Xiaoxi, carikan aku tempat yang tenang. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Ruo Fei secara pribadi, Song Rui berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Kakak keempat berkata buru-buru, lalu menginstruksikan pelayan, segera pergi dan siapkan ruang teh. Cepat. Bab 677. Solusi sempurna bagian 3. Dengan sangat cepat, ruang teh yang tenang telah disiapkan. Song Rui meminta pelayan pergi dan menutup pintu. Lalu, dia berbalik dan berjalan kembali. Xia Ruofei bertanya, Song Rui, apa yang terjadi? Dia sangat misterius. Apakah ada sesuatu yang perlu dirahasiakan? Ini bukan masalah besar, tapi tidak nyaman di depan orang-orang itu, kata Song Rui serius. Ayo cari tempat yang tenang. Xia Ruofei tertawa sambil bersandar di kursinya. Kalau begitu beritahu aku. Apa masalahnya? Ruofei, tanya Song Rui. Aku ingin bertanya padamu dulu. Apakah Anda punya solusi yang baik untuk diabetes? Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu dia tersenyum dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Diabetes memang menakutkan, tapi biasanya tidak berakibat fatal bukan? Hanya saja pasien perlu meminum obatnya seumur hidup. Jika serius, dia mungkin perlu disuntik insulin. Jika penyakit ini terkontrol dengan baik, bertahan hidup dalam jangka panjang tidak menjadi masalah. Tentu saja aku tahu itu. Song Rui berkata, aku mencarimu karena aku tidak puas dengan kontrol konvensional seperti itu. Saya ingin tahu apakah Anda punya cara untuk menyembuhkan diabetes sepenuhnya melalui pengobatan tradisional Tiongkok? Kamu masih sangat muda, kamu tidak mungkin menderita diabetes, kan? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Omong kosong, tentu saja bukan aku. Kamu tidak perlu malu, tegur Song Rui sambil tersenyum. Katakan saja padaku jika kamu punya cara. Jika Anda punya cara, saya akan melanjutkan. Jika Anda tidak punya cara, maka kita akan berhenti membicarakan hal ini. Anggap saja aku tidak pernah menyebutkannya. Xia Ruofei merenung beberapa saat sebelum dia perlahan mengangguk dan berkata, masih ada jalan, tapi... Aku tahu. Itu harus dijaga kerahasiaannya, bukan? Song Rui segera menjawab. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Angka penderita diabetes meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Tiongkok. Menurut statistik, terdapat 114 juta pasien diabetes di Tiongkok, setara dengan 1 dari setiap 10 orang dewasa. Diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini hanya dapat ditunda dengan pengobatan untuk mencegah komplikasi seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan kebutaan. Oleh karena itu, jika pengobatan diabetes dipublikasikan, segala macam masalah akan datang, dan dia tidak akan bisa menghindarinya. Bagaimanapun, banyak pemimpin senior yang didiagnosis menderita diabetes. Song Rui berkata dengan gembira, bagus kalau ada jalan. Mari kita lanjutkan topik ini. Untuk merahasiakannya, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Aku, Song Rui, tidak pernah menipu saudara-saudaraku. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tentu saja aku percaya padamu. Berbicara. Apa hubungan Anda dengan pasien? Kamu seharusnya tahu tentang Jenderal Zhao Cheng, kan? Song Rui bertanya. Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu menenangkan kebingungannya. Wajah Song Rui penuh penghinaan saat dia berkata, dan kamu adalah seorang prajurit. Anda bahkan tidak memiliki pemahaman dasar tentang perwira tinggi di Angkatan Darat? Xia Ruofei cemberut dan berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Saya hanya seorang tentara. Cukup mengetahui siapa pengawas kelas kita. Bukankah kamu sudah lama menjadi pengawas kelas? Apakah kamu mengerti apa itu analogi? Xia Ruofei memutar matanya dan berkata, maksud saya, tidak banyak tentara biasa yang mengetahui nama komandan dan komandan. Lalu, Xia Ruofei berkata dengan tidak sabar, katakan saja, nak. Siapa Jenderal Zhao ini? Kepala Staf Militer Beijing. Song Rui berkata, Letnan Jenderal. Oh. Xia Ruofei mengangguk. Lalu?
Kepala staf Zhao dapat dianggap sebagai bawahan lama kakek saya. Dia selalu mengikuti jejak keluarga kami dalam politik. Kamu tahu, Song Rui menyipitkan matanya dan tersenyum. Saya mengerti. Tolong lanjutkan. Faktanya, di militer, kepala staf Zhao dianggap sebagai jenderal berpangkat tinggi baik dalam pangkat maupun posisinya. Kuncinya adalah dia memiliki keunggulan usia, jadi kakek saya selalu menganggapnya tinggi. Song Rui berkata, saya baru mengetahui ketika saya kembali ke Beijing kali ini bahwa dia didiagnosis menderita diabetes selama pemeriksaan fisik rutin sebelumnya. Kondisinya sudah cukup serius ketika ditemukan. Pengendalian obat mungkin tidak efektif. Dia bahkan mungkin membutuhkan insulin. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua pemimpin senior menjalani pemeriksaan fisik secara teratur, bukan? Xia Ruofei merasa aneh. Pamanku Zhao agak tertutup tentang penyakitnya, kata Song Rui sambil tersenyum pahit. Ada pemeriksaan fisik setiap tahun, tapi dia selalu mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan ini dan itu. Lalu, dia tidak melakukan banyak hal. Dia pemimpin yang besar, rumah sakit militer tidak akan berani memaksanya melakukan itu. Pakan. Ada hal seperti itu? Bukan begitu? Song Rui berkata, saya dengar dia tidak membuat saringan gula selama 3 tahun. Kali ini, dia mengetahui bahwa diabetesnya sangat serius. Dia sendiri tercengang. Xia Ruofei tertawa. Song Rui, katanya, dengan perilaku Jenderal Zhao, bahkan jika aku pergi dan mengobatinya, dia tidak mau bekerja sama dalam pengobatan. Dia tidak berani melanggar perintah orang lain, tapi dia tidak berani melanggar perintah kakekku, kata Song Rui. Song Rui melanjutkan, tapi aku hanya memberimu tip awal hari ini. Aku harus melaporkannya pada orang tua itu nanti. Itu hanyalah ide mendadak. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di Beijing. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tentu. Demi kamu, aku akan menerima pekerjaan ini. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Oh. Tapi sebaiknya kamu bergegas. Saya sudah menyelesaikan urusan saya di Beijing. Jadi saya ingin kembali ke Sanshan secepat mungkin. Bab 678. Tak terkatakan. Oke. Sekarang sudah terlambat. Saya akan menelepon orang tua itu besok pagi dan melapor kepadanya. Song Rui berkata dengan gembira, aku akan memberikan surat pasti paling lambat besok siang. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi. Xia Ruofei berdiri dan berkata, mengapa aku merasa aneh karena dua pria mengunci pintu mereka dan tinggal bersama begitu lama. Pikiranmu terlalu kotor. Xia Ruofei mengangkat kepalanya dan tertawa sambil berjalan menuju pintu. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan kembali bertanya pada Song Rui. Saya masih tidak mengerti. Sekalipun diabetes yang diderita Jenderal Zhao cukup serius, kader tingkat tinggi seperti dia harus mampu mengendalikannya dengan baik karena dia menikmati perawatan medis yang baik. Banyak Sabtu tinggi bahkan membawa pompa insulin. Kenapa aku merasa kamu lebih gugup? Hai, Song Rui tertawa. Anda sedang berbicara tentang pejabat lokal. Paman Zhao adalah seorang perwira militer dan dia juga seorang komandan. Penyakit serius seperti ini akan mempengaruhi kehidupan politiknya. Biasanya, diabetesnya sangat serius sehingga dia harus dipindahkan dari posisinya, jadi dia sangat cemas sekarang. Jadi begitu. Dimengerti? Xia Ruofei berkata, kalau begitu, aku akan menunggu pesananmu. Dengan itu, Xia Ruofei membuka pintu ruang teh dan berjalan keluar. Saat keduanya kembali ke kamar pribadi, suasana di dalam kamar masih sangat harmonis. Kakak keempat menjaga semua orang dengan baik dan tidak mengabaikan siapapun. Setiap orang sering bersulang dan tajam dengan sangat antusias. Setelah Xia Ruofei dan Song Rui kembali, pusat perhatian alami kembali kepada mereka. Semua orang sangat senang hari ini, dan saudara keempat ingin menemani kedua tamu yang terhormat itu. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk menyesuaikan suasana dengan cukup baik. Namun, ini sudah sangat larut. Xia Ruofei mengusulkan untuk mengakhiri pertemuan setelah minum-minum bersama semua orang. Song Rui tidak keberatan. Pertemuan sosialnya hari ini tidak penting. Jika bukan karena Xia Ruofei, dia pasti sudah lama pergi. Hikun, Sui Jinshan, dan yang lainnya secara alami mengikuti jejak Xia Ruofei.
Kakak keempat segera menyarankan agar mereka memulai babak kedua dan mengajak semua orang untuk bernyanyi. Xia Ruofei mengayunkan tangannya dan berkata, "Adik keempat, ayo kita lakukan kali lain. Aku benar-benar tidak tahan hari ini. Saya baru terbang ke sini pada pagi hari dan tidak banyak tidur di siang hari. Sekarang aku sudah terlalu banyak mabuk dan kelopak mata mau berkelahi." Kakak keempat tertawa dan berkata, "Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan mentraktirmu makan pribadi lain kali. Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu." Hahaha. Segera, sekelompok orang tiba di luar. Kakak keempat mengirim Song Rui secara pribadi. Xia Ruofei, Hikun, dan sekretarisnya kembali ke Hotel Kota Rong. Sui Jinshan dan dua lainnya kembali ke hotel mereka masing-masing. Kakak keempat bahkan telah mengatur mobil untuk mengantar Sui Jinshan dan dua lainnya berangkat. Xia Ruofei kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah mengantar Song Rui pergi, Xia Ruofei memberi isyarat agar Sui Jinshan dan dua orang lainnya datang. Dia tersenyum dan berkata, "Kanayama, masalah ini telah berhasil diselesaikan. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru kembali. Anda bisa bersenang-senang di Beijing selama beberapa hari. Perusahaan akan menanggung biayanya. Hore! Hidup Presiden Xia!" Bai He bertepuk tangan dengan gembira. Yo Qing juga mengungkapkan senyuman bahagia. Sebaliknya, Sui Jinshan berkata dengan susah payah, "Presiden Xia, saya sedang bersiap memesan tiket untuk pulang besok. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan setelah proyek ini didirikan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa datang tepat waktu ketika ujian pendahuluan lanjutan dimulai." Sebelum Xia Ruofei dapat berbicara, Hikun, yang sedikit mabuk, terkekeh dan berkata, "Sui kecil. Bukankah sidang pertama ditangani oleh rakyat kita sendiri? Apa yang perlu Anda khawatirkan? Beraninya kamu tidak mematuhi instruksi Presiden Xia." Xia Ruofei memandang Hikun sambil tersenyum dan kemudian pada dua pemuda yang menantikannya. Dia berkata, "Kanayama, jaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Kalian tinggal selama 2 hari lagi. Bawa Bai kecil dan Yo kecil ke semua tempat indah di Beijing." Sui Jinshan hanya bisa berkata, "Baiklah. Terima kasih, Presiden Xia." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalian bisa kembali." Setelah itu, Xia Ruofei masuk ke mobil Hikun. Sui Jinshan dan dua orang lainnya memperhatikan mobil itu pergi sebelum masuk dan pergi. Suasana hati ketiga orang itu berbeda dari saat mereka datang. Saat ini, semua orang santai, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kembali ke Grand Hotel di Kota Rong, Dia Kun secara pribadi mengirim Xia Ruofei ke kamarnya. Dia memegang tangan Xia Ruofei erat-erat dan berkata dengan emosional, "Saudara Xia, kali ini aku benar-benar tersipu malu. Saya hampir mengacaukan masalah Anda, tetapi pada akhirnya, Anda harus menyelesaikannya sendiri. Dan kamu bahkan banyak membantuku." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Saudaraku, Anda secara pribadi menemani saya ke ibu kota dan membantu saya menjalankan proyek. Saya, Xia Ruofei, sangat berterima kasih atas bantuan ini. Selain itu, proyek obat baru akan segera masuk dalam tinjauan awal, jadi aku ingin kamu menjagaku, kakak, jangan khawatir tentang itu." Jawab Hikun tanpa ragu-ragu. "Akan jauh lebih mudah jika Anda berada di provinsi tenggara kami." "Baiklah. Aku jauh lebih nyaman sekarang setelah kamu mengatakan itu." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu harus kembali dan istirahat juga. Kamu harus bersemangat saat bertemu sutradara Zeng besok." "Bagus, bagus, bagus. Saudara Xia, lusa, mari kita minum lagi." Dia Kun dengan cepat berkata. Dia memang sedang terburu-buru untuk kembali ke kamarnya. Dia tidak akan mandi atau tidur, tapi menyiapkan laporannya. Keduanya berpamitan di depan pintu kamar. Xia Ruofei memasukkan kartunya ke dalam kamar, mandi, dan pergi tidur. Keesokan paginya, ketika Xia Ruofei masih di Dreamland, di sebuah apartemen di barat Beijing, Song Rui sudah bangun dari tempat tidur dan mandi karena alam. Orang tua biasanya bangun pagi. Song Rui mengetahui kebiasaan hidup Panatua Song dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Panatua Song sudah bangun dan sedang berjalan-jalan di halaman saat ini, jadi dia bisa segera meneleponnya. Benar saja, ketika dia menelepon Meneer Lu sedang berjalan dengan Panatua Song. Ketika dia mendengar bahwa Song Rui ingin mengatakan sesuatu kepada Panatua Song, Meneer Lu segera menyerahkan telepon kepada Panatua Song dan berkata, "Ketua,
Song Rui sedang mencarimu. Menir Lu kemudian mengikuti di belakang Panatua Song dari kejauhan. Xiao Rui, apakah ada keadaan darurat bagimu untuk meneleponku pagi-pagi sekali? Panatua Song bertanya dengan acuh tak acuh. Kakek, tubuh Jenderal Zhao Cheng memiliki sedikit masalah. Apakah kamu mengetahuinya? Song Rui bertanya. Dia menelepon saya kemarin dan melaporkan bahwa organisasi mungkin ingin menyesuaikan posisinya, kata Elder Song. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Angkatan Darat punya aturannya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan seorang jenderal memimpin pertempuran dengan pompa insulin, bukan? Kakek, kalau begitu, keluarga kita di militer. Xiao Rui, jangan terlibat dalam hal ini, Panatua Song berkata dengan tegas. Ketika Anda kembali ke ibu kota, kembalilah ke Sanshan sesegera mungkin setelah Anda selesai dengan urusan perusahaan Anda. Leher Song Rui menciut dan dia dengan cepat berkata, Kakek, biarkan aku menyelesaikannya. Coba tebak siapa yang kutemui di ibu kota kali ini? Xia Ruofei. Xia kecil. Dia juga pergi ke ibu kota, Panatua Song pun kaget. Hai. Anak ini pergi ke kementerian untuk menjalankan sebuah proyek. Song Rui berkata dengan santai, pada akhirnya, saya diintimidasi oleh sekelompok pejabat yang tidak mengenali Gunung Tai. Itu disebut memalukan. Kebetulan sekali, saya sedang makan di kamar pribadi sebelah. Apa yang sedang terjadi? Mereka berbicara tentang Zhao Cheng, tetapi ketika berbicara tentang Xia Ruofei, bahkan Panatua Song tidak menyadari bahwa mereka telah menyimpang dari topik. Itu menunjukkan betapa pentingnya Xia Ruofei bagi Panatua Song. Song Rui kemudian secara singkat melaporkan masalah tersebut kepada Panatua Song. Setelah Panatua Song mendengar ini, dia berkata tanpa daya, gaya kerja beberapa departemen dan kementerian benar-benar dikritik. Reaksi dari bawah juga sangat kuat. Saya mendengar bahwa pernah ada seorang wakil gubernur yang pergi ke suatu departemen untuk meminta bertemu dengan wakil direktur. Tetapi dia ditinggalkan di koridor selama lebih dari 1 jam tanpa melihatnya. Xia kecil ini. Kenapa dia tidak datang kepadaku saat dia dalam masalah? Apa yang membuat malu? Saya juga mengkritiknya kemarin, Song Rui dengan cepat berkata. Anak ini sudah tahu kesalahannya. Lupakan saja. Karena masalah ini sudah terselesaikan, jangan dibicarakan lagi. Nenek Song Moyang memegang tangan dan berkata, oh benar, kamu tiba-tiba menyebut Xiao Xia. Mungkinkah Xiao Xia punya cara untuk menyembuhkan penyakit Zhao Cheng? Ya, benar. Song Rui berkata, kemarin saya bertanya dengan serius apakah diabetes dapat disembuhkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia mengatakan bahwa harus ada jalan. Setelah mendengar tentang situasi Jenderal Zhao, dia juga menyatakan kesediaannya untuk merawat Jenderal Zhao. Jadi saya segera melaporkan hal ini kepada Anda pagi ini. Aku tahu, Panatua Song mengangguk dan berkata, tunggu pemberitahuan saya. Bab 679 Batu Dunia telah muncul lagi. Song Rui menutup telepon setelah melaporkan masalah kepada kakeknya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu dengan sabar. Semuanya akan diatur oleh Panatua Song. Keluarga Song masih menghargai Jenderal Zhao Cheng, terutama ketika dia tiba-tiba didiagnosis mengidap diabetes. Keluarga penyanyi itu lengah. Begitu Zhao Cheng dipindahkan, keluarga Song akan kehilangan wakil wilayah di militer. Ini terlalu pasif. Meskipun Zhao Cheng bukanlah pemimpin keluarga penyanyi di militer, dia setidaknya adalah salah satu tokoh terkemuka. Namun diabetes merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibudidayakan dengan dokter terbaik, obat terbaik, atau pengobatan di luar negeri. Sekarang dia tahu bahwa Xia Ruofei punya cara dan bersedia membantu, Song Rui tahu bahwa keluarganya tidak akan putus asa. Itu semua tergantung pada pengaturan akhir. Song Rui menunggu sekitar 1,5 jam. Sekitar jam 8 lewat sedikit, teleponnya berdering lagi. Halo, katanya. Song Rui dengan cepat mengangkat telepon itu. Xiao Rui, tunggu sebentar. Kepala desa sedang menelepon Anda. Suara Menir Lu datang dari telepon. Dengan sangat cepat, suara berat Panatua Song bisa terdengar. Xiao Rui, saya sudah menelepon Zhao Cheng secara pribadi. Pergi dan temui Xiao Xia sekarang. Sebuah mobil dari militer akan tiba di sini untuk menjemputmu 1 jam lagi. Kakek, kita harus membuat beberapa persiapan untuk pihak Zhao Paman, Song Rui dengan cepat berkata. Tentu saja aku tahu itu.
Ruo Fei adalah seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Panatua Song berkata, saya sudah memberitahu Xiao Cheng. Selama bisa menyembuhkan diabetesnya, dia akan segera mengirim tentara untuk memindahkan ruang pengobatan Tiongkok kembali ke rumah sakit umum daerah militer. Hehehe, Song Rui tidak bisa menahan tawa. Ngomong-ngomong, kamu tidak lupa mengingatkan dia untuk memiliki kepercayaan mutlak pada dokter, kan? Saya mendengar bahwa Paman Zhao terkenal karena menyembunyikan penyakitnya dan menghindari pengobatan. Panatua Song tidak bisa tidak mengingat cerita lucu Xiao Cheng. Dia marah sekaligus geli. Saya tidak hanya mengingatkannya, tapi saya juga memarahinya dengan baik. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani tidak mematuhi Dokter Xia, saya pribadi akan mematahkan kakinya dengan tongkat saya saat kita bertemu lagi. Kata Panatua Song. Karena itu masalahnya, aku yakin, Song Rui berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Jangan mencoba menjadi cepat, Panatua Song berkata, cepat beritahu Xiao Xia. Juga, diam untuk menyampaikan rasa terima kasih pribadi saya kepadanya. Ya, kakek. Song Rui dengan cepat menjawab. Setelah menutup telepon, Song Rui segera menghubungi Xia Ruo Fei. Ruo Fei, kamu sudah bangun? Song Rui bertanya, kamu menginap di hotel mana? Aku akan menemuimu, militer Beijing akan menjemput kita sebentar lagi. Xia Ruo Fei tersenyum dan bertanya, apakah semuanya sudah diatur? Kalau begitu datanglah. Saya di kantor 3 gunung di Beijing. Tahukah Anda Hotel Rongcheng? Kamar 1313, langsung datang saat kamu sampai di sana. Baiklah. Sampai jumpa. 40 menit kemudian, di kamar 1313 Hotel Chengdu. Song Rui dengan santai duduk di sofa dan membuka rokok spesial Xia Ruo Fei. Dia menyalakan satu dan menghirupnya dalam-dalam sebelum bertanya, Ruo Fei, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dipersiapkan? Xia Ruo Fei tertawa dan menunjuk ke kepalanya. Semua hal ada di kepalaku, apa yang perlu aku persiapkan? Kapan mobilnya akan tiba? Kami akan pergi dengan tas kami. Song Rui tertawa datar. Saya pikir Paman Zhao masih perlu bersiap, tapi itu akan segera terjadi. Ngomong-ngomong, kakek meminta saya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Anda pagi ini. Saya akhirnya berhasil. Hai. Saya sedang mengobati penyakit Jenderal Zhao. Mengapa kepala suku malah berterima kasih kepada saya? Xia Ruo Fei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Semua orang tahu ini, Song Rui berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Xia Ruo Fei mengangkat kedua tangannya. Keduanya terus mengobrol. Hikun dan sekretaris mungkin dengan gugup menunggu pemberitahuan panggilan Direktur Zheng dan tidak datang untuk mengganggu Xia Ruo Fei. Telepon Song Rui berdering sekitar pukul 9. Dia mengeluarkannya dan melihat ID penelepon. Dia tersenyum pada Xia Ruo Fei dan berkata, Paman Zhao menelepon. Kemudian, Song Rui menekan tombol jawab dan berkata sambil tersenyum, Paman Zhao, apa kabar? Xiao Rui. Kamu ada di mana? Aku akan segera mengirim mobil untuk menjemputmu. Di ujung telepon yang lain, Zhao Cheng terdengar lelah, tetapi dia masih memiliki semangat seorang prajurit. Paman Zhao, Dokter Xia dan saya berada di Hotel Kotarong di sisi timur Jalan Lingkar keempat, kata Song Rui. Baiklah. Mobilnya akan sampai setengah jam lagi. Kata Zhao Cheng, lalu menutup telepon. Zhao tua ini. Song Rui mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu selalu energik. Song Rui baru berani mengatakan itu setelah Zhao Cheng menutup telepon. Di depannya, Song Rui selalu sangat jujur. Zhao Cheng berkata itu akan memakan waktu setengah jam, padahal sebenarnya setengah jam. Setengah jam kemudian, Xia Ruo Fei dan Song Rui sudah berada di kendaraan komando prajurit yang mendominasi. Tentu saja, itu hanya mendominasi jika dibandingkan. Dibandingkan dengan Night 15 milik Xia Ruo Fei, kendaraan komando prajurit itu seperti seorang gadis kecil. Seorang sersan mayor kelas 3 dengan ekspresi dingin sedang mengemudikan mobil dengan serius. Selain sesekali melirik ke kaca spion, dia menatap lurus ke depan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Penanggung jawab mengemudikan kendaraan tersebut adalah seorang kolonel berusia 36 tahun. Nama kolonelnya adalah Jin Feng. Dia memiliki tubuh yang kuat dan kulit gelap. Rambutnya lurus dan dia bersemangat. Bahkan di dalam mobil, dia tetap mempertahankan postur duduk tegak.
Bab 680 Kemunculan Batu Dunia Lagi Bagian 2. Xiar Wofei telah melihat banyak tentara seperti ini, tetapi tidak ada seorang kolonel seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kolonel Jin lagi. Agar Zhao Cheng begitu mempercayainya, orang ini harus memiliki kemampuan spesialnya sendiri. Kendaraan komando Mengshi melaju ke barat dan segera tiba di lingkungan yang dijaga ketat di pinggiran barat. Itu disebut daerah pemukiman, namun kenyataannya, itu adalah sebuah bukit dengan tentara yang ditempatkan di sekitarnya. Penjaga di gerbang bukanlah petugas keamanan, melainkan tentara bersenjata. Pada awalnya, Xiar Wofei masih bertanya-tanya apakah Jenderal Zhao menerima perawatan di kamp militer. Kemudian, dia memikirkannya dan menyadari bahwa sejak dia didiagnosis menderita penyakit serius, dia pasti sedang beristirahat di rumah. Seperti yang diharapkan, tujuan akhirnya adalah lingkungan yang dijaga ketat ini. Jin Feng menjulurkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Palang gerbang segera terangkat. Kecepatan Mengshi hampir tidak melambat, dan secara akurat melesat melewati gerbang. Pada saat yang sama, para prajurit di kedua sisi gerbang berdiri tegak dan mengangkat dada mereka, memberi hormat kepada Mengshi. Setelah memasuki pintu, Xiar Wofei tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan di dadanya. Dia tertegun sejenak. Namun, dia segera menyadari bahwa kasaya adalah daun giok yang diukir Xia Qing. Dengan kata lain, susunan penginderaan batu alam telah bereaksi. Ada batu dunia di dekat sini? Xiar Wofei terkejut sekaligus bahagia. Ia tidak menyangka akan ada kejutan besar yang menantinya dalam kunjungan persahabatan tersebut. Ini benar-benar sebuah kasus perjalanan jauh dan luas untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Namun, Xiar Wofei juga tahu bahwa dia tidak dapat mengungkapkan kecurigaan apapun saat ini. Apapun yang terjadi, dia harus menunggu sampai penyakit Zhao Cheng sembuh sebelum menemukan kesempatan untuk mencarinya. Karena dia sudah mengetahui lokasinya, selama dia bisa sampai ke distrik tersebut, rangkaian induksi pasti dapat menemukannya. Satu-satunya masalah adalah keamanan di kawasan ini. Itu seketat kamp militer. Namun, bagi Xiar Wofei, tidak sulit untuk menyelinap masuk. Paling-paling, itu akan sedikit merepotkan. Saat pikiran Xiar Wofei berputar, mobil masih bergerak maju di jalan pegunungan. Ada beberapa penjaga di tengah, tetapi ketika mereka melihat kendaraan komando prajurit yang ganas, mereka langsung santai. Setelah melewati setiap pos penjagaan, jumlah rumah yang dibangun di sepanjang gunung semakin sedikit. Setelah melewati pos jaga ketiga, yang terlihat di pinggir jalan hanyalah vila-vila yang tersebar di mana-mana. Vilanya ada yang besar dan kecil, ada yang terpisah, ada pula yang bertumpuk. Kendaraan komando Mengshi masih bergerak maju, dan sepertinya belum akan mencapai tujuannya. Xiar Wofei, yang berada di dalam mobil, tidak lagi memikirkan hal ini. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa saat mobil bergerak maju, daun giok di dadanya semakin panas. Dengan kata lain, dia semakin dekat dengan batu dunia itu. Akhirnya kendaraan komando Mengshi melewati pos jaga keempat. Hanya ada beberapa lusin villa di kawasan ini, dan villa-villa ini menempati area yang relatif luas. Mereka juga memiliki halaman depan dan belakang sendiri, yang terlihat sangat bergaya. Jelas sekali, ini adalah perlakuan yang hanya bisa dinikmati oleh Panglima Daerah Militer. Akhirnya kendaraan komando prajurit garang itu berhenti di depan villa nomor 6. Namun hanya berhenti sebentar. Setelah pemindaian cepat, pintu halaman terbuka tanpa suara ke samping dengan sekali klik, dan kendaraan komando prajurit yang ganas melaju masuk. Pada saat ini, emosi Xiar Wofei sangat bersemangat. Ini karena daun giok sangat panas sehingga dia tidak tahan. Dia hampir yakin bahwa batu alam Qian-Qian pada umumnya adalah rumah Zhao Cheng. Xiar Wofei telah memikirkan hal ini selama ini. Dia bahkan tidak menyadari bahwa mobilnya telah berhenti. Hanya ketika Song Rui menyikut Xiar Wofei, dia kembali sadar. Ternyata Jenderal Zhao Cheng keluar untuk menyambut mereka secara pribadi. Xiar Wofei dengan cepat membuka pintu dan keluar dari mobil. Di sisi lain, Song Rui juga keluar. Paman Zhao. Song Rui memanggil dari jauh. Zhao Cheng, yang masih mengenakan seragam militer dan memiliki 2 bintang emas di bahunya, juga memperlihatkan senyuman hangat. Dia mempercepat langkahnya dan berkata, Xiao Rui. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Saya dengar Anda menjadi lebih bijaksana. Tindakan Song Rui sebagai anak yang penurut datang dari lubuk hatinya.
Dia segera menunjukkan senyuman malu dan berkata, Paman Zhao, saya hanya merasa inilah saatnya bagi saya untuk mempelajari beberapa keterampilan dan berbagi beban dengan keluarga saya. Hahaha. Baiklah. Inilah yang dimaksud dengan bersikap bijaksana. Zhao Cheng menepuk bahu Song Rui dengan keras. Song Rui meringis kesakitan dan tidak berani berteriak. Setelah berbasa-basi, Zhao Cheng menoleh ke arah Xia Ruofei dan menyeringai. Anda pasti Dokter Xia, kan? Xia Ruofei tersenyum. Senang bertemu Anda, Tuan. Nama saya Xia Ruofei. Saya bertanggung jawab atas perawatan Anda hari ini. Iya. Dokter Xia, senang bertemu dengan Anda. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu untuk ini. Zhao Cheng meraih tangan Xia Ruofei dan memegangnya erat-erat. Lagu Penatua telah menginstruksikan saya bahwa di depan Dokter Xia, saya hanyalah seorang prajurit biasa. Anda adalah pemimpin saya. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pergi ke barat. Jika Anda meminta saya untuk memukuli seekor anjing, saya pasti tidak akan mengusir ayam. Singkatnya, Anda harus tegas dalam menjalankan perintah dan menjalankan instruksi dengan seksama. Xia Ruofei tercengang saat mendengar ini. Bukankah mereka mengatakan bahwa Jenderal Zhao adalah orang yang menghindari pengobatan? Bagaimana dia terlihat takut diperlakukan? Dia mungkin pasien paling patuh di dunia, bukan? Song Rui, yang menonton dari samping, hampir tertawa terbahak-bahak. Sepertinya nada suara kakek sangat tegas. Lihatlah betapa takutnya Paman Zhao ini. Ketua, Xia Ruofei tertegun. Dokter Xia, tolong jangan panggil saya kepala. Zhao Cheng berkata, selama perawatan, kamu akan menjadi atasanku, pemimpinku. Jangan. Xia Ruofei dengan cepat berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu Jenderal Zhao. Baiklah. Dokter Xia, terserah katamu. Zhao Cheng berkata setelah berpikir sejenak. Kalau begitu, Jenderal Zhao, ayo cari ruangan yang tenang dulu. Aku akan memeriksa tubuhmu. Kata Xia Ruofei. Zhao Cheng tanpa sadar berkata, apakah perlu memeriksanya lagi? Bukankah aku baru saja menyelesaikan ayakan gula? Semua laporan pengujian sudah lengkap. Saat dia berbicara, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat seringai di wajah Song Rui, dia tiba-tiba menyadari dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Ya, diperlukan cek. Itu sangat penting. Xia Ruofei terdiam, namun dia tetap menjelaskan, Jenderal Zhao, saya menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok dengan melihat, mendengarkan, bertanya, dan merasakan untuk memberi Anda cek. Karena kita akan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok, tentu kita harus menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok untuk memeriksanya terlebih dahulu. Jangan khawatir, ini tidak akan memakan banyak waktu. Tidak masalah berapa lama aku akan menggunakannya. Zhao Cheng berkata dengan cepat. Song Rui tidak bisa menahannya lagi dan memunggungi dia. Namun, dari tubuhnya yang gemetar, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia sedang tertawa dalam diam. Bahkan Kolonel Jin Feng yang biasanya serius pun tidak bisa menahan senyum. Zhao Cheng secara pribadi memimpin kelompok Xia Ruofei ke dalam villa. Begitu dia masuk, Xia Ruofei merasakan daun giok di dadanya terbakar. Saat itu sangat panas. Dia merasa kulitnya juga akan terbakar. Itu benar-benar tak tertahankan. Jadi dia memutuskan untuk menyimpan daun giok di ruang petaroh. Bagaimanapun, dia sekarang dapat memastikan bahwa batu dunia itu pasti ada di Villa Zhao Cheng. Ketika Xia Ruofei masuk ke ruang tamu Villa Kota Zhao, lukisan roh itu sendiri bisa merasakan batu dunia. Xia Ruofei bisa merasakan gejolak tanda di telapak tangannya. Ayo, kata Zhao Cheng. Dokter Xia, duduklah dan minum teh. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan ruang perawatan. Jika itu terjadi di masa lalu, Xia Ruofei pasti ingin dirawat terlebih dahulu. Namun, dia menaruh seluruh perhatiannya pada batu alam hari ini. Kata-kata Zhao Cheng tepat seperti yang dia inginkan, jadi dia tersenyum dan mengangguk. Semua orang datang ke meja kopi dan duduk. Xia Ruofei mengikuti indera petaroh dan duduk di kursi bagian dalam tanpa jejak. Di sampingnya ada tangki ikan hias. Bagian bawah tangki ikan ditutupi dengan batu-batuan dengan berbagai ukuran, ada yang berwarna hitam dan ada yang putih.